ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bayan. Nah, itu sudah harus kita pahami ya semua. Untuk ilmu hadis kita belajar mustalah hadis. Untuk membedakan hadis itu urutannya ada apa aja. Hadis sahih, apalagi hasan, apalagi sahih sendiri itu terbedakan menjadi dua. Mutawatir wa ahad itu apa itu? Ada perincian-perinciannya. Ilmu apa lagi? Masih banyak. Termasuk ilmu tentang hukum, ilmu tentang fikih. Bagaimana kita itu hidup, ada aturannya semua dari syariat Islam, dari Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah dirangkum oleh para ulama kita dengan namanya ilmu fikih, ilmu hukum. Hukum fikih itu juga terbagi menjadi dua. Ya. Misalnya kita bahas masalah pidana, itu namanya jinayah, yang perdata ada yang juga gitu. Detail lah ilmu Islam, ilmu syariah. Nah, itu mah. Jadi ilmu syar'i itu ternyata di sini luas, luas. Ya. Wa makna syahadataini wa muqtadayatiha. Ya. Bagaimana orang akan menjadi sama yang dia tahu ilmu-ilmu syariat dan tahu diantaranya arti dari dua kalimat syahadat wa muqtadayatiha dan tuntutan dari dua kalimat syahadat. Kita enak ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tahu apa? Mana? Artinya apa? Tuntutannya apa itu? Dua kalimat yang kita ucapkan itu merupakan deklarasi kita, ikrar kita. Deklarasi, proklamasi kita, proklaim kita. Kalau kita menyatakan tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, itu ada tuntutannya. Tuntutannya bahwa dulu syahadat itu berarti mengandung al-iqrar, al-qasam, wal mitsaq. Iqrar ya ikrar dalam bahasa Indonesia. Apa ikrar itu? Sumpah janji. Kalau sudah sumpah janji tidak akan mengingkari. Ya. Al-qasam itu disumpah. Al-mitsaq itu janji. Nah, ini kalau sudah ditekadkan dalam hati, diucapkan dalam perbuatan, dalam lisan, diucapkan, diamalkan dalam perbuatan, itulah iman. Ya. Ini harus kita pahami, dan kalau kita sudah seperti ini, kita harus memiliki syaja'ah, keberanian. Kita sebagai orang yang berani untuk konsekuen dengan syahadat. Ketika saya menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada orang membayar zakat. Wah, ini kan ya mumpung ini ada bonus, Pak. Ini kalau jadikan ikut cara ibadah saya kasih bonus sekian, mau deh. Wah, ada yang mau seperti itu. Kalau bilangin, ini. Berikutnya, wama badal mauti min fitnatil qabri. Apa yang terjadi setelah kematian? Orang yang mati itu pindah alam, di alam apa namanya? Barzah. Barzah itu alam irisan, namanya barzah. Itu dalam pengertian lugawi, ini ada panas, terik matahari, terpapar terik matahari langsung, terus durian yang atap. Di sini kan ada bayangan. Nah, yang panas sama yang bayangan ini irisannya itu namanya barzah. Lautan itu kan ada, kita pelajari dalam ilmu IPA, yaitu pengetahuan alam itu, atau ilmu geografi. Ada arus panas dan arus dingin. Di Jepang itu terbukti ada arus Kuroshio Oyashio, ya. Lihat di tengah-tengahnya ini disebutkan bi bainahuma barzakhun la yabghiyan, barzakh. Terus di situ fihi al-lu'lu wal marjan. Al-Quran terbukti pertemuan arus dingin, arus panas ini akan jalan di dalamnya itu lu'lu wal marjan,
banyak tiramnya, bisa diambil mutiaranya. Subhanallah. Ini Pak, terbukti Pak. Ya. Ini Bapak badal mauti itu setelah mati ada di alam barzakh, di dalam ayat alam barzakh. Di sana ada min fitnatil qabri, ada fitnah atau ujian kubur. Orang yang mati itu belum selesai Pak, belum selesai, masih akan diuji. Ujiannya itu ya, soalnya bukan soal hoax ya, soal ada sekarang anak sekolah itu ada soal namanya HOTS, 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 higher, higher, apa namanya, HOTS. Pokoknya soal semuanya orang. Ini soalnya cuma kemarin buka. Nah, ini katanya lah betul. Maksudnya di situ itu kita akan didatangi ujian lagi. Bagi mereka yang beriman sudah alam kubur itu alam istirahat. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, yang mengingkar kepada Allah, yang tidak iman kepada Allah, alam kubur alam laknat. Ya, subhanallah. Itu beda Pak, orang yang memahami itu sama yang tidak Pak paham. Kemudian disebutkan di sini juga wa ahwanil mahsyar, tentang menakutkannya nanti ketika berada di mahsyar. Kita semua berada di mahsyar nanti. Tidak cuma orang-orang di kita akan menjadi pelaku. Saya dan penjenengan nanti ada di mahsyar itu. Ya, hati-hati. Ini yang memiliki iman aman. Ya. Yang mana iblis pun yang sekarang luar biasa menggoda kita. Cuma Pak, itu nanti ketika sudah berada di masa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir dalam tafsir Ibnu Katsir saya mulai mana kafir di sini dari iblis mengatakan aduh umpama aku jadi lemah masih jadi bani Adam loh gini. Itu nanti menakutkan sekali masalah. Karena belum finish ya, masih alam usia terus. Nah, bisa-bisa jatuh ke neraka mereka yang tidak lolos usia. Demikian. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa'adab, kemudian wa mawaqif fil qiyamah, tentang nanti tempat di kiamat itu ada dua, surga dan neraka. Wa na'imil jannati wa adzabin nar, tentang nikmatnya surga, mengerikannya azab neraka. Wa hikmatus syariah, serta hikmah dari ilmu syariah yang kita pelajari ini bi ahkamil halal wal haram, dalam urusan halal wal haram. Semuanya yang diatur oleh Islam itu insya Allah bermanfaat, pasti bermanfaat bagi kita. Makanan-makanan misalkan yang dilarang kita mengkonsumsi pasti itu ada sebabnya, ada hikmahnya, hikmah syariah di baliknya. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan mereka mengkonsumsi maitah, badak, bangkai. Bangkai itu makanan sudah tidak layak pakai, tidak layak makan. Maka bahkan buruk bagi kesehatan kita. Bangkai itu tidak bisa apa? Sesuatu yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Lu apa bedanya Pak? Hanya bodoh mati ini lah. Bodoh dibelah, ngomongnya sapi dibelah, gerokok tanpa menyebut asma, keluar darahnya aja. Sampai bismillahirrahmanirrahim. Tidak sesepele. Para saintis dan ilmuwan dari negara Qatar ya, kita tahu sepak bola di sana itu negara yang sering melakukan riset bentuk tim dari Yordan, dari
termasuk dari Saudi ada, dari bahkan orang Yahudi ada yang ikut jadi tim yang untuk meneliti tentang hikmah syariat Islam. Mereka meneliti hewan yang disembelih dengan menyebut asma Allah dan tidak disebut asma Allah. Beda ternyata. Kenapa? Yang disebut asma Allah dengan cara penyembelihan dengan Islamic selector, cara ilmiah seperti Islam itu ketika diteliti hewan itu cuma seperti mengalami deep sleep, tidur yang dalam. Jadi ketika keroncal-keroncal itu reaksi otot ketika memang darahnya keluar itu tidak kesakitan, tapi yang disetrum dulu. Bahkan kemarin kan beredar di beberapa sosial media kita penyembelihan sapi di salah satu RPH yang didok langsung berlindung. Itu saya tanya sama teman-teman dokter hewan, Pak dokter, kalau sampai seperti ini kalau sudah setelah didok seperti ini, sapi ini masih bisa berdiri lagi enggak? Belum nyawa kan? Ya jangan mati Pak. Terus baru disembelih itu lah menyiksa. Ternyata yang disembelih dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim itu darahnya bisa keluar tuntas. Sementara yang disembelih tanpa menyebut asma Allah itu hewan jantungnya kaya orang mati rela gitu, ngumpul untuk gede, sehingga itu masih tersimpan kadar darahnya yang itu menjadi perkembang biakan bakteri garam negatif. Sampai seperti itu. Dan lalu kemudian Adam, darah itu ada salah nama. Darah ini enak kok. Ada yang pernah dulu makan darah? Makan darah. Dengar orang belum ini tahu Arab. Tahu Arab. Rasa darah itu mungkin seperti kalau kita makan hati gitu. Seperti makan hati gitu. Hepar bukan hati ya. Hati rasanya mungkin gurih. Tapi bedanya hati sama darah. Kalau darah itu mengandung juga racun-racun yang tidak bisa diuraikan oleh tubuh kita. Sebagaimana babi, konsumen babi banyak. Bahkan babi guling, yang diguling ya, beberapa jam itu kan sampai kulitnya itu kering, kira-kira yang gurih, kira-kira. Ini kenapa hikmahnya kita terboleh? Ya Allah, tapi ketika diteliti yang teliti bukan muslim. Tadi saya barusan dapat kiriman yang itu seorang dokter dari Korea Selatan teliti. Sebenarnya manusia kalau konsumsi babi itu banyak ruginya. Ruginya apa? Satu, babi itu makanannya semua yang dimakan itu mau, sehingga disebut dengan tempat sampah hidup. Apa itu? Mesin sampah. Ya, akan eating very cabbage, semua sampah itu akan dimakan oleh babi. Dan babi itu dalam proses mencerna makanan cukup banyak, 4 jam sudah menjadi kotoran dikeluarkan. Kalau sapi golongan ruminansia itu masih butuh 12 jam untuk mengeluarkan kotorannya, sehingga racun yang dimakan itu bisa dinetralisir. Kalau babi banyak kemudian racunnya disimpan di kelenjar lemaknya yang dimakan manusia.